1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Ausia Prawiro dari FGBMFI. Kami sedang berbincang tentang fokus pada kekekalan. Silakan Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA, saya buka untuk Anda. Teleponnya 0315046.000, SMS WA 0813-330-60.000. Pak Ausia, tadi bicara hal-hal praktis. Kuncinya dasarnya adalah hati yang terhubung. Bagaimana kita mempersiapkan kekekalan adalah hati yang terus terhubung dengan Tuhan dalam setiap hal yang kita kerjakan selama kita hidup, ya. Entah itu sadar untuk tetap bahwa kita ini makhluk sosial, harus juga peduli kepada lingkungan kita. Tepat kemudian sekali, kepada pekerjaan juga tanggung jawab, kepada keluarga. Nah, bagaimana secara pribadi kita ini harus mempersiapkan secara apa ini? Kita harus jadi orang yang seperti apa sih untuk mempersiapkan kekekalan kita? Karena kan nggak bisa nurut ya Pak ya? Nggak bisa nurut suami atau istri atau tetangga, nggak bisa. Ini pribadi ya? Inilah yang menarik Mbak Wahyu. Ternyata sejauh pembicaraan kita ini bermuara kepada karakter Mbak Wahyu. Seperti apa pribadi kita itu yang menentukan nanti dalam kekekalan. Nah, sekarang saya singgung tentang pribadi. Jadilah pribadi yang jujur. Ya Mbak Wahyu ya. Itu ini mata uang yang berlaku di segala zaman, Pak ya. Betul. Kalau tadi kita menyinggung masalah hubungan sosial, ya, masyarakatan, pekerjaan, keluarga. Ini tanggung jawab. Tapi secara pribadi ini kita harus mempunyai nilai yang tidak pernah lekang oleh waktu. Kejujuran. Jadilah orang yang jujur. Sehingga dengan kejujuran kita dijauhkan dari tipu muslihat, dari bohong-bohongan. Mbak Wahyu ya. Dan tidak membohongi. Mungkin bisa jadi kalau kita jujur kita ini dibohongin gitu ya. Tapi yang pasti kita jangan jadi orang yang membohongi. Seringkali orang yang jujur itu bisa jadi sasaran, Mbak Wahyu, seperti itu. Tapi percayalah, ketika kita menjadi orang yang jujur, justru itu lebih menguntungkan kita. Betul. Ya, karena nanti ujung-ujungnya di situ. Orang yang jujur itu pasti orang yang baik. Amen. Ya, jadilah orang yang baik. Jangan mudah mengata-ngatai orang. Ya, jangan mudah menghasut. Ngerumpi itu lama-lama bisa jadi menghasut loh, Mbak Gosip. Wahyu. Bisa gosip itu lama-lama bisa menghasut. Orang ini gini lah, lama-lama menghasut orang lain untuk, kalau kita tidak senang dengan orang lain tadi ini sebetulnya tidak ada hubungan dengan pihak yang kita tidak senang, itu bisa ikut-ikutan tidak senang. Ya, karena gitu. Lalu jadilah orang yang adil. Adil itu tidak memihak. Tetapi orang yang adil itu menyukai kebenaran. Sehingga dengan demikian siapapun, walaupun itu orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan hidup kita, kalau dia salah jangan dibela. Itu orang yang adil. Salah satunya. Lalu bisa dipercaya, pribadi yang bisa dipercaya. Ini yang gak mudah Mbak Wahyu. Karena untuk menjadi orang yang bisa dipercaya itu harus dibuktikan melalui sebuah proses. Dan proses ini berjalan terus dari waktu ke waktu. Menjadi baik itu belajar seumur hidup Pak Wahyu. Kalau menjadi jahat itu gampang, nggak usah belajar bis. Kan gitu aja kan. Tinggal seperti membalik tangan. Nah, kalau selebihnya itu jadilah pribadi yang mengasihi sesama. Sehingga dengan demikian ini loh, hati nurani kita ini loh mudah tersentuh, mudah jatuh belas kasihan seperti seorang Samaria tadi itu. Ini kan bentuk mengasihi sesama. Nah, singkatnya Mbak Wahyu, kenapa untuk menuju ke kekekalan kita perlu melakukan hal ini? Ternyata kalau diringkas Mbak Wahyu, nanti di surga ini yang ada Mbak Wahyu. Orang yang jujur, orang yang baik, yang adil, yang bisa dipercaya. Takutnya nanti kalau kita yang mengasihi sesama. Kalau nggak punya ini nanti nggak kerasan di surga. Di surga itu tidak ada sudah di sana. Makanya kalau nggak punya karakter seperti ini di dunia, jangan mimpi masuk surga. Gitu loh. Jadi ini ajaran yang perlu ditanamkan kepada setiap orang percaya. Jadi ini yang saya menyampaikan ini bukan sedang mengajar
untuk orang lain, tapi juga untuk diri saya. Betul. Gitu loh. Supaya kita tidak jadi orang yang munafik. Jadi kita mengatakan dan kita melakukan. Ya. Dan ini menjadi dasar kehidupan kita supaya nanti bagian, ya ini termasuk nanti kenapa enggak saya bagian kekudusan masuk di sini. Kekudusan itu bicara kesalehan. Ya. Dan kesalehan itu bicara hubungannya selalu dengan ibadah. Nah, tapi sebenarnya secara praktis orang yang saleh itu orang yang jujur, orang yang baik, orang yang adil, bisa dipercaya, itu orang yang saleh. Dan termasuk orang yang kudus. Ya, dan kita tidak akan mampu melakukan semuanya itu kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Betul. Kita tidak akan mampu, Mbak Wahyu. Ya. Secara manusia daging kita ini memberontak. Siapa sih orang yang mau? Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Itu yang Tuhan katakan. Dan sebenarnya ini tidak mungkin bisa kita lakukan. Orang lu suruh menyangkal diri, Mbak Wahyu, itu tidak mudah. Pikul salib, soro terus ya tidak mau. Tapi kalau ada Roh Kudus, Tuhan mampukan. Pasti nah kita bisa. Beruntung sebagai orang percaya ini Tuhan perlengkapi. Ya ini beda dengan seorang teman itu dari keyakinan lain mengatakan, memang beda ya orang Kristen itu ya. Bedanya apa? Yaitu ada Roh Kudus katanya. Karena di ajaran lain itu tidak ada Roh Kudus katanya. Nah, saya bilang inilah ya kesempatan saya buat kesaksian untuk menyampaikan sebenarnya siapa yang bisa mendapatkan Roh Kudus, yang bisa memperoleh anugerah disertai Roh Kudus. Tidak sulit. Cukup mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari sebagai orang berdosa. Ya, terima anugerah Tuhan. Karena Tuhan menyediakan anugerah keselamatan. Ada satu pribadi yang menyelamatkan, yaitu Dia yang sudah melakukan penebusan dosa, Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, buka hati, bertobat, maka Roh Kudus akan jadi bagian dalam hidupmu juga. Dan puji Tuhan Pak Wahyu, teman saya tersebut itu mau. Puji ya, Tuhan. itu salah satu sisipan kesaksian. Ya, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Setiap kita butuh Roh Kudus. Setiap kita butuh Roh Kudus. Baik. Kita akan tanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silahkan kekasih Tuhan, Anda bisa menyusul bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Pak Hosea, ada 6181 yang bergabung. Shalom Pak. Shalom. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada orang tua, apakah kalau orang tua berhutang, apakah anak harus yang membayarkan, sedangkan si anak sudah berumah tangga? Orang tuanya mungkin tidak bekerja ya. Sudah selesai pertanyaan Mbak Wahyu? Sudah. Ya, ini Shalom. Tidak sebutkan namanya Mbak Wahyu. Tidak ya. disebutkan. 6181. Ya, 6181. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena pertanyaan ini menyangkut sisi kehidupan sosial Mbak Wahyu. Ya, ini soal piutang kan ini. Kalau orang tua yang berhutang, apakah anak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan? Nah, kita harus lihat bagaimana peristiwa kejadian tersebut. Cuma karena ini kan nggak mungkin Mbak Wahyu, ini cuma pertanyaan. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat secara umum saja. Saya ingin mengingatkan begini. Memang anak itu punya tanggung jawab terhadap orang tua. Sebagaimana orang tua dahulu ketika anak ini masih belum berdaya, masih bayi kecil, itu kan jadi tanggung jawab orang tua sampai ketika dewasa. Dan yang saya mau sampaikan begini. Seringkali ada satu kejadian ketika ada orang tua meninggal, ya kan begitu Mbak Wahyu. Lalu disampaikan, ya kalau ada pihak-pihak yang berhubungan dengan hutang dengan almarhum atau almarhumah begitu, kalau wanita itu berurusan, hendaknya berurusan dengan keluarga yang menjadi tanggung jawab keluarga, kan begitu Mbak Wahyu. Nah, artinya sebenarnya anak itu juga punya tanggung jawab untuk hutang orang tuanya. Jadi tidak lepas begitu saja. Ini tanggung jawab moral, ya tanggung jawab artinya itu supaya nanti kalau ada yang mengatakan gini, supaya dalannya enak itu loh, kalau meninggal itu. Tapi terlepas dari itu, ini bentuk bakti seorang anak. Saya tidak tahu kasusnya seperti apa atau hutangnya seberapa besar, karena kan ini jadi repot Mbak Wahyu. Kalau apalagi hutang kalau anaknya mampu ya. Nah, kalau anak itu mampu, itu betulnya menjadi bagian tanggung jawab anak untuk menyelesaikan.
Ya, dan juga anaknya kita kan tidak tahu punya anak berapa Mbak Wahyu. Dan ini kan bisa dirunding dengan anak-anak saudara-saudara yang lain, misalnya. Jadi menurut saya tidak bisa memberikan jawaban yang seperti apa, tapi ini sebuah gambaran. Ya, hendaknya bijaksana menyikapi hal ini. Dan orang tua ini pun, apakah dia sekarang dalam kondisi memang dia tidak juga mampu bayar hutang-hutangnya? Kalau ternyata masih punya aset, misalnya Mbak Wahyu, kan berarti masih bisa Mbak Wahyu. Nah, ini jadi kasus per kasus memang beda. Jadi ini untuk 6181 Mbak Wahyu ya, supaya menyikapi hal ini dengan sikap yang benar. Kalau sebagai orang percaya, libatkan Tuhan dalam hal ini, supaya ada jalan keluarnya. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya ada 4569 yang bergabung. Terima kasih Pak Osea dan Wahyu sudah memberkati. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Pak Osea, ada pelayan Tuhan aktif sekali kegiatan di gereja, tapi mendirikan bendera merah putih asal-asalan Pak. Setengah tiang di tiang rumah di dekat jemuran handuk. Gimana ini Pak? Sudah ditegur tetap nggak peduli. Tanya kabar saya puji Tuhan baik dalam anugerah Tuhan. Ya, puji. Aktif di kegiatan gereja, tapi melakukan hal ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini kembali lagi. Makanya kenapa sih Tuhan tuh senang menunjukkan sebuah contoh dalam kehidupan sosial. Ini kan menyangkut kehidupan sosial, apalagi hubungannya dengan negara, berbangsa dan bernegara. Berbangsa dengan bernegara. Kalau sosial itu kan dilihat orang seperti ini, tetangga saya melakukan ini loh ya kan. Apalagi dengan embel-embel orang ini aktif lah ini kan, aktif di bidang hal-hal yang bersifat rohani. Jadi ini bisa menjadi batu sandungan. Menurut saya jangan dicontoh. Ya, kalau Anda ingin menegur, lakukan dengan cara yang baik. Gak mau dengar Pak, ditegur gak mau dengar. Ditegur gak mau dengar ya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya mau diapakan lagi? Itu kan nanti ada tanggung jawab sosial. Artinya masyarakat lain itu loh yang akan memberikan sanksi secara sosial ya Mbak Wahyu ya. Entah tidak disenangi, entah bagaimana. Lah itu memang sudah buah yang harus dia petik akibat dari perbuatannya. Apalagi saya tidak tahu kenapa dia buat bendera setengah tiang. Ini kan hari kemerdekaan. Ya, hari kemerdekaan tentu nggak punya tiang Pak, itu cuma ditaruh di tiangnya rumah katanya. Iya, dekat jemuran lagi ya. Nah, ini menunjukkan sikap hormat. Padahal kita diajarkan kita ini harus menghormati pemerintah yang sah. Karena kepanjangan tangan Tuhan loh Mbak Wahyu. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Nah, ini bukti bahwa orang yang melakukan hal-hal yang hanya aktivitas rohani ternyata terbukti seperti seorang imam dan orang Lewi tadi. Implementasinya nggak ada, sehingga yang dia lakukan itu justru menjadi batu sandungan. Ya, saya pikir itu terlepas dari itu semua yang ingin saya sampaikan, nanti ada sanksi sosial dan orang tersebut yang menerimanya. Jadi yang penting kita sudah mengingatkan dengan Anda baik. Sudah mengingatkan, abaikan saja. Ya. Baik. Dan memberkati. 4077 bertanya, Shalom Pak Osea. Ya, Shalom. Apakah paranormal sebelum dipanggil Tuhan saat sakit sudah kritis lalu dia terima Kristus, terbukti hanya dia bisa bicara haleluya dan minta didoakan waktu meninggal. Sesudah itu dia ada di mana ya Pak? Apakah dia masuk surga juga? Wah, ini saya ikut jadi peneropong ini. Peneropong surga ini. Ya, intinya begini. Kita memang tidak tahu isi hati orang. Dan kita juga nggak tahu dia di mana. Ya, kita memang nggak tahu dia di mana. Kan bukan kita, so. Betul. Cuma intinya, ini kan disebutkan seorang paranormal, ya sakit, ya. Di akhir hidupnya, dia terima Yesus. Nah, ini yang tahu ini adalah orang yang membimbingnya. Kalau dia memang benar-benar bertobat, dia terima Yesus. Ini kan ada kesempatan Mbak Wahyu. Sebabnya kalau sudah mati nggak ada kesempatan. Karena dia masih hidup. Kita ambil contoh lagi kembali. Contoh penjahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus. Di akhir hidupnya dia bertobat, dia selamat. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kata Tuhan Yesus kan begitu kan. Nah, tentang orang ini ya terus terang saya tidak tahu. Tentang pertobatannya saya juga tidak mengerti, karena ini hanya sampaikan aja. Yang tahu adalah orang yang membimbingnya. Kalau orang yang membimbingnya ini dengan pasti bahwa orang ini bertobat sungguh-sungguh, menurut Alkitab,
ya selamat dia. Kan gitu kan? Tapi kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, cuma sekedar ngomong haleluya, ya ini kan bicara pertobatan. Terima Yesus, bertobat, masuk surga. Kalau enggak, ya enggak, kan gitu. Saya pikir itu jawabannya. Ya, dan berkati. Baik. Berikutnya ada 7839 yang bertanya, Shalom Pak. Shalom. Sebagai tanggung jawab saya kepada anak-anak, saya punya uang yang akan dibagikan kepada 6 orang anak, 2 anak perempuan, 4 anak laki-laki sebagai warisan kepada mereka. Menurut kita orang percaya, apakah anak laki-laki harus lebih banyak dari anak perempuan, Pak? Ya, sudah selesai pertanyaan lagi. Ya. Berarti ini bapak atau ibu yang punya 6 anak, 2 laki-laki, 4 perempuan, dan sedang mempersiapkan warisan untuk anak-anaknya. Permasalahannya adalah apakah anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak? Gitu kan? Saya pikir begini, dalam setiap kehidupan masing-masing orang, latar belakangnya ini Mbak Wahyu dari suku, dari adat, itu macam-macam. Memang ada orang-orang tertentu ya, dari suku-suku tertentu, termasuk diantaranya itu kalau mau diikuti adatnya, orang Tionghoa, itu biasanya juga gitu. Kalau yang laki dikasih bagian lebih banyak, yang perempuan otomatis lebih sedikit, kan begitu kan? Itu kalau mengikuti adat, ya tergantung aja. Nah sekarang kalau menurut saya kembali kepada orang tuanya. Orang tua hendaknya bertindak bijaksana. Nah sekarang kalau misalnya anak-anak ini yang 2 laki-laki ini secara finansial ternyata sudah lebih mampu Mbak Wahyu dari saudara-saudara yang perempuan, apakah harus diberi lebih banyak? Ya kan? Seperti itu. Atau kalau keadaannya sama rata misalnya, katakanlah ABCD sampai 6 ini, 6 anak ini, baik yang laki maupun perempuan, anggap aja rata keadaannya. Ini juga tergantung kepada orang tua. Karena hak warisan selagi orang tua ada, itu ada di tangan orang tuanya loh. Jadi apakah diberi lebih banyak atau sama rata, itu yang menentukan orang tuanya. Jadi menurut saya Bapak Ibu yang menanyakan tadi ini, tergantung kebijakan orang tua. Dengan kebijakan orang tua, ya, Anda yang berhak untuk menentukan. Ya, Tuhan berkati. Baik. Pak Hosea, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Baik. Terima kasih Mbak Wahyu. Kekasih Tuhan, bincang pagi pada pagi hari ini untuk kita fokus pada kekekalan, hendaknya mengingatkan kita kembali supaya hidup kita benar. Ya, dari semua rangkaian pembicaraan ini, intinya supaya hidup kita hidup benar, memuliakan Tuhan. Karena di surga yang ada cuma kebenaran. Itu. Jadi jangan sampai hidup kita ini dikelabui oleh bumbu-bumbu. Kita ini lebih fokus kepada hal-hal yang rohani saja, sementara mengabaikan hal-hal yang praktis. Tapi saya juga tidak mengatakan, ya kalau gitu nggak usah yang terlalu rohani lah, biasa-biasa saja. Saya juga tidak mengatakan demikian. Kehidupan rohani penting, tetapi hal yang praktis itu juga menentukan. Karena contoh Alkitab telah kita baca tentang seorang imam dan orang Lewi tadi, tidak mendapat perkenanan Tuhan. Justru orang Samaria yang kehidupannya jauh dari kehidupan rohani, bahkan disebut sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, melakukan hal justru yang membuat Tuhan memuji bahwa orang ini yang mengasihi sesamanya manusia. Nah, kembali lagi dalam hidup kita, lakukan hal-hal yang praktis, itu penting. Dasarnya hidup kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Kalau dasarnya itu, maka yang kita lakukan itu sudah benar. Seperti kata Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan yang benar. Ya, di situ bersyukur sekali pagi hari ini untuk kekasih Tuhan, baik yang mendengar maupun yang telah menelpon. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia dan anugerahnya, sehingga ketika kita menghadapi apapun yang kita hadapi, persoalan apapun juga, ada jalan keluar. Baik, kekasih Tuhan, kita akhiri acara bincang pagi hari ini dengan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami percaya ketika hati kami, hidup kami tertuju kepadamu, maka Engkau akan membimbing kami untuk melakukan hal-hal yang benar. Dan ketika kami melakukan hal-hal yang benar, kami memuliakan nama-Mu.
Nama-Mu dipermuliakan, dan bukan itu saja Tuhan, hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Berkati semua kekasih Tuhan yang mendengarkan acara ini, supaya setiap kami mempunyai satu tujuan hidup yang jelas. Fokus hidup kami bukan di dunia ini, karena di dunia ini semua akan berlalu, tapi sorga kekal selama-lamanya. Dasarnya adalah karena firman-Mu itu adalah kekal adanya. Maka kami memegang firman-Mu yang kami jadikan bahasan perbincangan pada pagi hari ini. Terima kasih, supaya ketika kami menghadap takhta pengadilan Kristus, maka Engkau mendapati semua yang benar kami lakukan, dengan dasar bahwa hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini. Berkati juga Mbak Wahyu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam seluruh aspek kehidupannya. Berkati Radio Sangkakala ini Tuhan, menjadi alat untuk memuliakan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa agar nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Hosea, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Ya, kembali kasih Mbak Wahyu. Dan berkati Pak. Amin, dan berkati juga. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, jangan fokus mengejar pada tujuan hidup di dunia, karena semua yang kelihatan di dunia ini hanya untuk sementara. Fokuslah pada kekekalan, tidak kelihatan, tetapi dia abadi selamanya. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.